Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Subei memindahkan bangku kecil untuk duduk dan menghabiskan 2 mangkuk nasi. Meskipun kurus, nafsu makannya tetap baik. Namun, ia hanya bertambah kuat, bukan badannya. Setelah makan, Subei mengetuk-ngetuk pinggiran mangkuk dengan sumpit dan duduk dengan linglung. Matanya menatap kompas. Ia teringat adegan pemuda berpakaian putih mengambil uang dari sana. Tatapannya menjadi muram. Ia berpikir, jika ia meninggalkanku sendirian di sini, bukankah ia takut aku akan mengambil semua uang itu dan kemudian membakar rumah? Atau ia sedang menatapku di sudut yang tak terlihat? Subei melihat sekeliling dengan waspada, seolah-olah pisau tajam bergetar di hatinya. Ia menggerakkan telinganya sedikit dan mengendus pelan, mencoba menemukan beberapa petunjuk. Bersamaan dengan itu, ia menggerakkan kakinya ke arah kompas diletakkan. Ia menekan jari-jarinya pada kompas, memutarnya ke kiri dan ke kanan, dan mendapati kompas itu agak longgar. Ia memutarnya sedikit ke arah sebaliknya, dan dengan bunyi klik, suara mekanisme yang dibuka terdengar. Dengan sedikit usaha, Subei mengangkat kompas dan meraih ruang di bawahnya. Telapak tangannya menyentuh beberapa kantong kain yang diikat erat. Tangannya tertahan di atas kantong-kantong uang yang berat itu. Hatinya bergetar hebat, mendorongnya untuk meraih kantong-kantong uang itu dan berbalik pergi. Kau pikir aku tidak berani mengambilnya? Subei menggertakkan giginya, matanya berkilat tajam, lalu meraih sebuah kantong, menimbangnya di telapak tangannya, dan berkata, aku akan menghabiskan semuanya nanti untuk melihat apakah kalian para dewa benar-benar baik atau hanya berpura-pura baik. Subei mengambil kantong uang itu dan berjalan keluar rumah. Ia menoleh ke belakang, membelakangi cahaya. Rumah tak bernyawa ini begitu menyebalkan bahkan jika ia melihatnya sekali lagi. Awalnya ia ingin membakar rumah itu, tetapi mengingat cuaca yang kering, ia masih takut membahayakan tetangganya. Jika ia membakar seluruh jalan, itu akan menjadi dosa besar. Subei mengambil kantong uang itu dan berjalan keluar rumah, lalu mulai berpikir tentang bagaimana menghabiskan uang itu secepat mungkin. Beli emas, perak, giok, dan barang antik. Entahlah, atau pergi ke restoran dan memesan makanan lezat. Tidak, mereka berdua juga pergi ke restoran, bagaimana kalau mereka bertemu? Lalu pergi ke rumah bernyanyi untuk belajar dari sastrawan dan mendengarkan musik. Pakaianku yang compang camping saja, aku takut tidak bisa masuk. Ia berpikir sejenak dengan marah, dan merasa harus membeli 1 set pakaian dulu. Ketika melewati toko roti kukus, uap panas mengepul dari kukusan satu persatu, bagaikan awan putih yang menyilaukan. Subei berhenti, menyeka hidungnya, dan menggenggam erat kantong uang di telapak tangannya. Ia melihat sekeliling dan menyadari tidak ada yang memperhatikannya, jadi ia mengeluarkan beberapa koin dan membeli sekeranjang roti daging dengan sangat boros. Roti itu panas, dan ia membolak-balikannya ke kiri dan ke kanan di telapak tangannya. Diterpa angin dingin, roti itu pun cepat panas. Subei berhenti di depan pintu sebuah toko pakaian yang didekorasi dengan indah, ragu-ragu untuk waktu yang lama, hingga roti di tangannya terasa agak dingin, dan ia tak berani masuk. Ia meraih roti itu dan menggigitnya, entah apa yang ada di pikirannya, dan tiba-tiba ia merasa sedikit lesu, lalu berjalan menuju sebuah jalan tua. Tuan, Subei mendorong pintu kayu yang setengah tertutup itu, dan ruangan yang remang-remang itu dipenuhi aroma asap yang samar. Subei berteriak, mengangkat tirai hitam yang dipenuhi asap, dan berjalan masuk. Tidak ada cahaya di ruangan itu, dan di sebuah kursi malas bergaya kuno, seorang lelaki tua berambut putih yang layu terbaring, dan pakaiannya yang kasar seperti linen melilit tubuhnya yang renta, seperti sepotong kayu besar yang layu di musim gugur dan dingin. Kembali, pria tua itu berbicara perlahan, pipanya mengetuk kursi bambu, lalu menunjuk ke sebuah sudut dan berkata, kirim hiasan sudut tembaga putih ini ke rumah Pak Tuali ketika waktunya tiba. Ini urusan terakhir. Subei berkata cepat, oke. Lelaki tua itu adalah seorang pengrajin yang menempa perkakas tembaga, kebanyakan membuat ornamen, lampu, atau potret yang dibuat dengan melelehkan tembaga. Lukisan tembaga karya lelaki tua itu sangat terkenal, dan kebanyakan menggambarkan makhluk abadi yang membantai iblis dan monster, atau iblis yang saling membunuh. Suasana mistis seolah muncul dari papan gambar, begitu nyata dan nyata. Subei bertanya, guru, apakah kita akan menutup toko ini? Lelaki tua itu berkata, tutup saja, toh tidak ada yang datang. Subei menjawab. Lelaki tua itu bertanya, apakah Anda akan menemui pendeta Tao tua itu lagi? Subei terdiam beberapa saat dan bersenandung. Lelaki tua itu mendesah dan berkata, jika Anda tidak dapat membunuhnya dan sayangnya mati, saya, lelaki tua itu, akan membesarkan Anda dengan sia-sia selama bertahun-tahun. Subei berkata dengan lemah, muridlah yang meminta maaf kepada guru. Pria tua itu mengetuk pipa lebih pelan dan berkata, aku tidak menyalahkanmu. Membalas budi itu baik. Kalau bukan karena tenagamu, aku tidak akan membukakan pintu untuk membiarkanmu masuk. Subei meletakkan tangannya di belakang punggung, mengencangkan kantong uang, dan berkata, aku tidak akan pergi ke sana lagi.
Aku akan mengikuti guru sepenuh hati dan mewariskan keahlianmu. Pria tua itu tersenyum, dan dengan suara berderit, ia menarik tubuh tuanya dari kursi malas bambu dan berjalan menuju rumah kecil di belakang halaman belakang. Pada malam tahun baru 2 hari lagi, aku akan menemani guru melihat lentera. Pria tua itu tiba-tiba berkata begitu. Subai tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Ia tidak dapat memahami sumber firasat ini. Setelah ragu sejenak, ia perlahan berkata, baiklah. Titik. Ning Changjiu meletakkan sumpitnya di atas meja, menyesap anggur, dan memandangi sungai yang mengalir melalui kota di bawah gedung tinggi itu. Di kedua sisi sungai, pejalan kaki dan kuli angkut yang berpakaian tebal mondar-mandir, sementara para perempuan yang baru saja membilas pakaian memukul-mukul pakaian mereka, tetapi punggung tangan mereka sangat bersih, tanpa ruam kemerahan. Ning Xiaoling kembali melihat menu yang menggiurkan, sambil memikirkan apa yang akan dimakan lain kali, sambil memainkan dompetnya yang keriput, dengan raut wajah yang tertekan. Saudaraku, sumber daya kita terbatas. Kita tidak bisa menghabiskan uang seperti ini lagi. Ning Xiaoling meremas dompetnya, mengingat-ingat bagaimana dompet itu menggembung sebelumnya, ini uang hasil jerih payah kita. Ning Changjiu bertanya sambil tersenyum, apakah kita akan minum? Ning Xiaoling menutupi dompetnya dan ragu-ragu, apakah uangnya tidak cukup? Ning Changjiu tersenyum dan berkata, melihat para suster di aula bernyanyi menari tidak semenyenangkan melihat gurumu Jia-Jia menari dengan pedang. Jika aku benar-benar pergi menontonnya dan Xiaoling kecewa, itu tidak hanya akan menghabiskan uang tetapi juga akan buruk. Lebih baik kita memikirkannya. Ning Xiaoling merasa itu masuk akal. Ia meletakkan dompet itu di tangannya dan menyimpannya dengan hati-hati, sambil berkata, kalau begitu dengarkan kakak. Setelah makan malam, Ning Changjiu turun bersamanya. Angin musim dingin yang dingin menerobos aula, tetapi jalanan yang ramai terasa ramai dan meriah. Banyak pintu toko dihiasi lentera merah yang tinggi, dan banyak kuda tinggi yang lehernya dililit pita, melangkah maju. Kakak, ketika kakak pergi tadi, apakah kakak merapal mantra pada anak laki-laki bernama Subai itu? Ning Xiaoling tiba-tiba bertanya. Ning Changjiu sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum, adik perempuan tidak hanya meningkatkan wilayah kekuasaannya, tetapi juga penglihatannya telah meningkat pesat. Dia telah membuktikan bahwa kau telah mengeksploitasi rubah salju kecil itu. Ning Xiaoling bertanya dengan rasa ingin tahu, mantra apa yang kau merapal? Ning Changjiu berkata, itu hanya tipuan kecil, bukan apa-apa. Ning Xiaoling mendengus, kau bermain trik lagi, dan cepat atau lambat, rambutmu akan rontok. Ning Changjiu berkata, ayo kita jalan-jalan keliling kota bersamamu, Kak. Baru 2 bulan, tapi rasanya sudah bertahun-tahun aku tidak kembali. Ning Xiaoling bersenandung dan meregangkan badannya dengan malas. Malahan, di sepanjang jalan, banyak orang menatap kakak beradik itu dengan tatapan aneh, bukan karena alasan khusus, melainkan karena pakaian mereka yang terlalu tipis. Bulan ini salju turun beberapa kali. Secerah apapun matahari musim dingin, udaranya tetap tidak hangat. Sisa salju di celah-celah genteng hijau tentu saja sulit mencair. Es yang menggantung di bawah atap memantulkan sinar matahari, lebih mirip tirai bergerigi yang bisa digantung hingga awal musim semi tahun ini. Di musim dingin sedingin ini, kebanyakan orang di kota yang makmur mengenakan mantel bulu rubah dan cerpelai, sementara rakyat jelata jauh lebih buruk. Orang kaya mengenakan pakaian katun atau sutra, sementara orang miskin masih mengenakan jubah rami. Ning Changjiu dan Ning Xiaoling sama-sama kultivator saat ini, jadi kemampuan mereka menahan dingin tentu saja tidak sama dengan orang biasa. Ning Changjiu mengenakan mantel anti dingin, sementara Ning Xiaoling hanya mengenakan rok Tao yang dingin. Ia tidak merasa kedinginan, tetapi melihat orang lain mengenakan begitu banyak pakaian, ditambah dengan tatapan aneh, ia merasa sedikit kedinginan secara psikologis. Kak, ayo kita beli baju yang lebih tebal dan pakai untuk berpura-pura, usul Ning Xiaoling. Ning Changjiu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah jembatan, adik perempuan, jangan panik, bukankah ada orang yang mengenakan lebih sedikit pakaian? Ning Xiaoling berjinjit dan melihat ke arah jarinya. Di samping jembatan lengkung besar di seberang sungai, di bawah pohon willow besar berdaun layu, seorang gadis muda menari tanpa alas kaki di lantai yang dingin dengan pakaian tipis dan lengan panjang terangkat. Seorang pria tua duduk di sampingnya, dengan kain hitam menutupi matanya dan memainkan alat musik di tangannya. Suaranya tenggelam dalam kerumunan. Meskipun sulit terdengar jelas, selalu ada rasa sepi yang samar di sana. Ning Xiaoling menarik lengan bajunya dan berkata, kakak, pergilah dan lihatlah. Ning Changjiu diseret olehnya ke jembatan. Hari itu adalah hari yang baik menjelang malam tahun baru. Banyak keluarga kaya juga suka meminta uang pada saat ini untuk mengadakan pesta. Bahkan para pengemis di pinggir jalan pun bersedia memberikan beberapa koin tembaga lagi. Namun, tidak ada uang di baskom di depan ayah dan anak itu. Mungkin karena lagu dan tariannya terlalu dingin dan pakaiannya terlalu polos. Erhu dimainkan seperti pemakaman, merusak kemeriahan kota. Jembatan adalah tempat paling ramai di kota. Sungguh baik hati memberi mereka tempat untuk tampil.
Gadis penari itu tampak sangat muda, seusia Ning Xiaoling, tetapi ia sangat kurus. Saat menari, gaunnya kurang pas, sehingga ia tampak agak gemuk. Pergelangan kaki gadis itu seperti kulit dan tulang. Tak ada kecantikan yang bisa dibicarakan, hanya rasa kasihan dan kasihan. Ia bernyanyi dengan dialek kota. Ning Changjiu mungkin bisa mengerti beberapa kata. Liriknya kira-kira seperti, burung-burung kuning telah lenyap dari pepohonan, salju putih telah menumpuk monumen-monumen yang runtuh, kapal-kapal feri telah pergi jauh, alang-alang telah berubah menjadi salju dalam beberapa tahun, mutiara dan batu giok telah menua, dan aku mendesah satu demi satu, apa yang bisa kulakukan, apa yang bisa kulakukan. Nadanya lembut dan sedih, dan terdengar bahwa ia telah berlatih lagu itu, tetapi liriknya sedih dan sungguh tidak menyenangkan. Di acara semeriah ini, tak seorang pun ingin mendengarkannya. Ning Xiaoling tidak mengerti apa yang ia nyanyikan, tetapi ia hanya memikirkan hari-hari sepi setelah orang tua dan saudara laki-lakinya meninggal. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak berempati, jadi ia mengeluarkan dompetnya, mengambil segenggam, dan menuangkannya ke dalam baskom. Pria tua yang memainkan erhu itu tampak acuh tak acuh. Gadis penari itu berhenti sejenak, membungkuk kepada Ning Xiaoling, dan memberi hormat untuk berterima kasih padanya. Wajahnya yang kurus sedikit menunduk, dan matanya yang sedingin kabut dingin menatapnya dengan sedih, penuh rasa terima kasih. Ning Xiaoling terkejut oleh tatapan mata yang berkaca-kaca itu, dan ia memasukkan beberapa koin tembaga ke dalamnya. Tubuh lembut gadis itu bergetar lagi, dan ia terus-menerus berterima kasih. Ia tampak begitu rapuh hingga seolah-olah bisa jatuh ke tanah kapan saja. Setelah Ning Xiaoling berbuat baik, ia sedikit menegakkan punggungnya, melambaikan tangannya dengan murah hati, dan berkata, tidak perlu berterima kasih, aku akan menari sesukamu. Ning Changjiu berdiri di samping dan memperhatikan sejenak. Dapat dilihat bahwa gadis kecil ini memiliki fondasi yang baik. Postur ini seharusnya merupakan hasil dari latihan keras selama bertahun-tahun. Sayang sekali, lelaki tua yang memainkan biola itu tampaknya tidak tahu adat istiadat. Gadis yang baik itu menarikan lagu dan tarian yang begitu sedih, mendesah dan berkata, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Di seberang jalan yang ramai, dua baris atap rendah terlihat. Setelah menyusuri jalanan yang ramai, di bawah rumah tua yang pendek itu, Ning Xiaoling mendesah, masih banyak orang sengsara di dunia ini. Ning Changjiu berkata, ya, jadi orang yang mengamalkan Taoisme seharusnya memikul tanggung jawab yang lebih penting. Ning Xiaoling mengangguk dan berkata, sebenarnya, aku tahu bahwa meskipun aku memberinya uang sebanyak itu, dia pasti akan bersikap kasar di masa depan, dan dia mungkin bahkan tidak akan makan sepuasnya. Ning Changjiu bergumam, banyak pengamen jalanan seperti ini dipaksa keluar dengan paksaan dan bujukan. Setelah mereka menutup kios, berapapun penghasilan mereka, gadis kecil itu mungkin hanya bisa minum semangkuk bubur yang tidak bisa mengenyangkan perutnya. Jika dulu, Ning Xiaoling mungkin akan menemukan semua orang di balik layar dalam kemarahan dan membawa mereka ke pengadilan, tetapi sekarang dia hanyalah orang bodoh yang memberinya lebih banyak uang. Ning Changjiu berkata, ini juga alasan mengapa banyak makhluk abadi yang berlatih kultivasi enggan datang ke dunia fana. Dunia ini sudah seperti kota, dan desa-desa serta kota-kota pegunungan yang diserang binatang buas jauh lebih buruk. Setelah serangan monster, kemungkinan besar 9 dari 10 rumah akan kosong. Orang yang mempraktikkan Taoisme pada dasarnya adalah manusia biasa. Setelah melihat terlalu banyak hal ini, mereka pasti akan terikat dengan dunia manusia. Bagaimana mereka bisa menjadi abadi? Ning Xiaoling mendesah, para praktisi tidak bertani atau bekerja, dan didukung oleh dunia manusia, tetapi para praktisi harus menghindari dunia sebisa mungkin. Bukankah ini membuang-buang dukungan dunia manusia? Ning Changjiu berkata, tetapi jika tidak ada praktisi yang membasmi iblis di bulan yang ditinggalkan dewa setiap tahun, dunia manusia akan menjadi lebih buruk. Ini adalah tugas yang tertulis dalam kredo para praktisi, dan ini juga merupakan kontribusi terbesar yang telah diberikan para praktisi kepada dunia manusia. Ning Xiaoling bertanya dengan lembut, tapi di kampung halamanku, masih sering ada hantu gunung yang menyerang kota. Ning Changjiu berkata, karena mereka tak bisa dibunuh. Bahkan kultivator terkuat pun tak bisa membunuh hantu gunung terlemah sekalipun. Ning Xiaoling tidak yakin dan bertanya, para kultivator dari alam istana ungu bisa terbang ribuan mil dengan pedang terbang mereka. Hantu-hantu gunung itu sangat kuat di mata kita, tetapi di bawah pedang mereka, mereka sama sekali tak layak disebut. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi mereka bukan kubis. Mereka tak akan tumbuh di tanah dan tetap diam. Dunia ini terlalu luas dan terlalu banyak tempat untuk bersembunyi. Rasanya seperti kau menutup pintu dan mulai membunuh nyamuk di dalam ruangan. Kau pikir kau sudah membunuh mereka semua, tetapi ketika kau bangun, kau mungkin menemukan masih ada benjolan bengkak di lengan bawahmu. Ning Xiaoling berkata, menggaruk lengannya tanpa sadar, dan sedikit sedih. Semakin dalam, jauh di dalam, pintu kayu dengan cat merah yang mengelupas tampak seperti noda air yang pekat, dan bait-bait yang tertempel juga sudah sangat tua, dan kata-katanya hampir tak terlihat.
Hanya beberapa anak yang duduk di kursi dan menggantungkan lentera merah baru tinggi-tinggi di depan pintu. Lentera merah di sepanjang jalan digantung tinggi dan rendah. Jika jalan panjang itu adalah ranting, maka itu adalah kelopak bunga merah cerah. Akhirnya, masih ada sedikit kebahagiaan. Ning Xiaoling mendesah. Ning Changjiu berkata, kita juga tumbuh besar melalui kesulitan. Memang baik untuk tetap berbelas kasih setelah menjadi kaya, tetapi tidak baik untuk bersedih terus-menerus. Ning Xiaoling bergumam, tapi sekarang musim dingin. Ning Changjiu berkata, ya, 2 hari lagi tahun baru, bahkan kota perbatasan kecil pun akan sangat ramai. Jika itu tempat yang makmur, akan lebih indah lagi dengan lampu-lampu keemasan dan bayangan kolam. Orang-orang yang berada di sana seringkali lupa bahwa mereka sedang musim dingin. Ning Xiaoling mendongak dan bertanya, saudaraku, apakah maksudmu para praktisi terbiasa berlatih menyendiri dan tidak peduli dengan ketidakadilan di dunia? Ning Changjiu tersenyum dan berkata, hanya mengatakannya dengan santai, adik junior, jangan terlalu banyak berpikir. Ning Xiaoling berkata, saudaraku, kau pasti serius. Ning Changjiu menghela napas, sebenarnya, wajar saja jika banyak praktisi menghindari dunia, karena mereka telah lama menyendiri dan belum mengalami dunia. Apa yang mereka praktikkan setiap hari adalah untuk bersaing dengan Tao yang ilusif. Mereka memang tua, tetapi hati Tao mereka belum matang. Jika mereka benar-benar berkelana di dunia, mereka mungkin akan menyebabkan banyak masalah. Untungnya mereka tidak datang ke dunia fana untuk melihat tragedi amukan mahkota dan mayat di mana-mana. Ning Xiaoling mengangguk sambil berpikir dan berkata, jadi, kultivasi sekte besar sangat penting untuk mengembangkan pikiran, dan saudari Jia-Jia juga sangat ketat dengan kita. Ning Changjiu mengangkat tangannya ke dalam lengan bajunya, dan tampak sedikit mengeluh tentang pernyataan ini, lalu menjawab, gurumu Jia-Jia hanya tahu cara memukul orang dengan tongkat, apa yang dia ketahui tentang kultivasi pikiran yang sejati. Ning Xiaoling mendengus dingin, jika kau punya nyali, katakan hal-hal buruk ini di depan guru. Ning Changjiu berkata, aku tidak bodoh. Ning Xiaoling berhenti di samping dermaga batu, ia duduk di atasnya, memukul-mukul kakinya, dan berkata, lupakan saja, aku tidak bisa berjalan lagi, dan tidak ada yang bisa dilihat di gang-gang kumuh ini. Kakak, ayo kita kembali. Ning Changjiu berkata, baiklah, adik junior yang mengurus uangnya sekarang, jadi tentu saja dia yang memutuskan. Ning Xiaoling menutupi dompetnya dan berkata, baiklah, tapi kita harus kembali lewat jalan lain. Kenapa? Aku takut kalau aku menyeberangi jembatan itu lagi, sisa uangku akan habis. Tapi sepertinya hanya ada satu jembatan di kota ini. Ah! Ketika mereka kembali ke rumah, hari sudah senja. Matahari terbenam memancarkan cahaya lembut di seluruh jalan, dan bahkan angin dingin pun kehilangan suhunya dalam cahaya itu. Ning Xiaoling berdiri di pintu dan memandang ke kejauhan. Kedamaian yang langka muncul di hatinya, seperti perasaan mengelus pintu kayu dengan jari-jarinya ketika ia pulang dengan lelah setelah perjalanan jauh. Jika setiap hari seperti ini, ia akan baik-baik saja meskipun tidak kembali ke gerbang gunung untuk berlatih. Namun, kedamaian ini segera hancur. Kakak, kok ada satu kantong uang yang hilang? Aku sudah bilang anak itu tidak bisa dipercaya. Kakak, kenapa kau jadi anak baik? Orang baik dapat balasan baik, tapi orang baik tidak. Ning Xiaoling membuka kompartemen rahasia di bawah kompas, berjongkok sebentar, melihat ruang kosong di dalamnya, dan merasa patah hati. Anak yang mencuri uang itu tidak ada di hadapannya, jadi wajar saja ia hanya bisa melampiaskan kebenciannya kepada kakaknya. Ning Changjiu menghampirinya, melihat ke dalam, dan berbisik, sudah hilang. Kak, meskipun sekantong uang dicuri hari ini, itu karena aku salah percaya pada seseorang, jadi aku menganggapnya sebagai pelajaran, tapi sekarang, kenapa kau belajar semua pelajaran ini lagi? Guci porselen ini bagus, pria kecil di atasnya cukup lucu ketika ia menyalakan petasan, tapi pria porselen ini, pakaian hijau dan perona pipi, pemiliknya mungkin sudah tidak menjualnya selama 10 tahun, dan kau mengambilnya. Ning Xiaoling menunjuk barang-barang yang menumpuk di atas meja, wajahnya penuh kesedihan dan kemarahan, ia ingin menangis tetapi tidak ada air mata, dan menatap kakaknya dengan sedikit amarah, sedikit keraguan, dan sedikit simpati. Ning Changjiu tiba-tiba berkata bahwa ia ingin pergi membeli beberapa barang antik langka, dan meminta sejumlah uang kepadanya. Ning Xiaoling berpikir bahwa kakaknya selalu tajam, dan seharusnya bisnis ini menghasilkan uang tanpa merugi, jadi ia setuju tanpa berpikir panjang atau meminta terlalu banyak. Siapa tahu, Ning Xiaoling menghitung barang-barang di atas meja satu per satu. Ketika ia menghitung patung penari berbaju hijau dan berpipi merah itu, ia akhirnya tak kuasa menahan diri untuk berkata, ini barang antik. Kok bisa ada lubang di barang antik seburuk ini? Benda ini begitu besar, bukankah akan merusak pemandangan kalau ditaruh di rumah? Ning Xiaoling tak tahan lagi, ia berlari ke arah Ning Changjiu dengan marah, menjambak rambutnya, menyentuh dahinya, dan berkata dengan cemas, kakak, kenapa otakmu lambat sekali akhir-akhir ini? Ning Changjiu menepuk kepalanya dan berkata dengan yakin, ini semua barang tua. Simpan baik-baik, barang-barang ini akan berharga di masa depan.
Ning Xiaoling menghela napas dan berkata, ya, semuanya akan menjadi barang tua 1000 tahun lagi. Aku hanya tidak tahu apakah aku masih hidup untuk menunggunya nanti. Kakak, Ning Xiaoling menatapnya dan berkata dengan memelas, kau tidak ingin menggunakan ini untuk memotivasiku berlatih dengan baik dan berusaha hidup hingga usia 1000 tahun, kan? Ning Changjiu berkata, awalnya aku ingin menyiapkan beberapa hadiah untuk kakak Jia, tapi aku tidak menemukan yang cocok, jadi aku membeli beberapa secara acak. Ning Xiaoling tersenyum pahit dan berkata, kakak, kau terlalu santai. Ning Changjiu berkata, menurutmu apa yang cocok? Ning Xiaoling menatap penari porselen yang jelek itu dan bergumam dengan ragu, kakak, apapun yang kau lakukan selalu bermakna, kan? Sebelum Ning Changjiu sempat menjawab, terdengar ketukan di pintu. Ning Changjiu pergi membuka pintu dan melihat wanita tua itu lagi di siang hari. Di senja hari, wajahnya yang keriput tampak semakin tua dan dekaden, dan rambut putihnya yang kering tampak seperti rumput liar yang akan patah jika ditekuk di musim dingin. Ada lagi, Nona? Tanya Ning Changjiu. Di luar pintu, wanita tua itu sedang bersandar pada tongkat. Hari sudah gelap. Ia memegang lentera. Cahaya kemerahan samar-samar terpantul di tangannya yang keriput seperti kulit jeruk. Cahaya itu berkedip-kedip, wanita tua itu menundukkan mulutnya, dan angin malam terasa dingin. Wanita tua itu menatapnya sejenak, seolah-olah melupakan sesuatu. Tak lama kemudian, ia teringat padanya, kau murid tuan tua. Ning Changjiu berkata, ini aku. Wanita tua itu menekuk tangannya yang lain, memandangi sepasang syair merah menyala di antara kedua lengannya, dan suara tuanya perlahan terdengar, kirimkan sepasang syair dan dewa pintu kepada tuan tua. Semua orang di keluargaku bekerja di sini. Aku sengaja meninggalkan beberapa syair tahun ini, tapi aku lupa mengirimkannya tadi siang. Ning Changjiu menolak dan berkata, kami dan tuan mungkin tidak akan tinggal di sini lagi di masa depan, jadi tidak masalah apakah kami akan mengirimkannya atau tidak. Wanita tua itu berhenti sejenak dengan tongkatnya dan berkata, tidak ada dewa pintu yang melindungi ini. Roh-roh muda lahir di rumah ini. Dengan adanya dewa pintu, kau bisa kembali tanpa khawatir berapa lama pun kau pergi. Ning Changjiu merasa ini masuk akal dan menerima syair dan dewa pintu yang dikirim oleh wanita tua itu. Lentera merah di tangan wanita tua itu bergoyang tertiup angin malam. Ia mencondongkan tubuh ke depan dan mengulurkan sikunya agar Ning Changjiu dapat mengambil barang-barang di sakunya. Ning Changjiu berterima kasih, Nek. Saya akan menjelaskan ini kepada guru nanti. Wanita tua itu mengangguk dan berkata, saya lega Anda telah menunjukkan kebaikan hati. Sambil berbicara, ia perlahan berbalik. Ning Changjiu tiba-tiba bertanya, saya ingin tahu berapa umur cucu Anda. Wanita tua itu menjawab, cucu saya hampir 10 tahun. Ia sedang belajar kerajinan di rumah. Saya harap saya bisa bertemu pria tua itu lagi di masa depan dan membiarkannya mengucapkan terima kasih secara langsung. Ning Changjiu mengangguk, baik. Setelah wanita tua itu pergi, Ning Xiaoling berjalan di belakangnya dan berkata dengan marah, barang tua itu sudah lama mati. Tidak apa-apa bagimu untuk menerima barang-barang wanita tua itu, tetapi terlalu berat untuk memberinya janji yang mustahil. Ning Changjiu menyerahkan bait dan potret dewa pintu kepadanya, dan berkata, beberapa hal dapat disembunyikan jika dapat disembunyikan seumur hidup. Ning Xiaoling mengambil bait dan potret itu, lalu mendengus, logika yang salah. Ning Xiaoling membuka potret itu, mengerutkan kening dan mengamatinya, lalu bergidik, berkata, apakah ini untuk menangkal kejahatan atau untuk menarik hantu? Mengapa begitu menakutkan? Ning Changjiu berkata, melawan racun dengan racun, apakah kau harus menggambar seorang pria tua yang tampak baik hati? Jika adik perempuanku adalah pejabat surgawi, apakah kau harus menugaskan dewa kekayaan untuk mengusir hantu? Ning Xiaoling merasa ada benarnya. Melihat potret dengan alis tebal dan mata besar, ekspresi berlebihan, mengenakan baju besi seperti tulang, menginjak tengkorak yang patah, memegang pedang kayu persik, dan menatap langit dengan mata sebesar lonceng tembaga, ia tampak sedikit menyukainya, jadi ia berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu, aku akan mengirimmu untuk bertarung. Ia mengambil bait itu lagi dan mengamatinya dengan saksama. Bait itu bertuliskan, bulan yang cerah di luar langit dan pegunungan hijau adalah abadi, dan sebuah kolam kota dan gerbang abadi. Letakkan yang itu dulu. Ning Xiaoling menghitung pesanan dalam diam, tetapi ia bangga tidak meminta bantuan kakak laki-lakinya. Dulu, menggantungkan sajak baru dan memasang dewa pintu adalah hal-hal yang hanya dilakukan oleh keluarga dengan kondisi keuangan yang lebih baik. Ketika Ning Xiaoling masih kecil, keluarganya menggantinya setiap tahun hingga perubahan mendadak itu. Ia memikirkan hal-hal menyedihkan itu, memegangnya, dan pergi keluar untuk memasangnya, sambil mendesah, aduh, kakak laki-laki, lihatlah, barang-barang pemberian wanita tua itu lebih praktis daripada yang kau beli dengan harga tinggi. Ning Changjiu memainkan barang antik yang dibelinya di atas meja, lalu tersenyum dan setuju, adik perempuan benar. Ning Xiaoling mendengarkan penjelasannya yang asal-asalan, berkacak pinggang, dan berkata dengan marah, kakak laki-laki semakin tidak berguna. Setelah Ning Xiaoling selesai bekerja, Ning Changjiu keluar dan memeriksa hasilnya.
Ning Xiaoling sangat puas dengan sajak pintu yang ia pasang sendiri dengan cermat. Semakin cepat diposting, semakin meriah, dan terasa sangat meriah. Ning Changjiu hanya tersenyum tipis, lalu mengalihkan pandangannya ke kegelapan malam, tak tahu kemana ia memandang. Di ruang belajar kota Kekaisaran Zhao, Zhao Xianger duduk sendirian dengan jubahnya, rambut hitamnya tergerai di bahu, matanya menatap buku-buku dan gulungan-gulungan di atas meja panjang, seolah sedang berpikir keras. Lentera-lentera istana yang berdiri di lantai telah dinyalakan, dan cahayanya menembus kerudung dan menyinari tubuhnya yang sudah agak sunyi dan anggun. Dua dayang istana berdiri di kedua sisinya dengan kepala tertunduk, diam-diam menunggu kaisar wanita muda berjubah naga hitam itu berbicara. Zhao Xianger telah membaca tumpukan buku itu satu persatu, dan ia berpikir dalam hati. Jubah naga itu sehitam tongkat, dan naga asli yang disulam dengan benang emas tergeletak dengan tenang di atasnya. Pinggang dan punggung gadis itu selalu tegak, dan jubah itu jatuh dari tengkuknya seperti tebing. Melihat kesungguhan sang tuan, kedua dayang istana pun langsung berdiri tegap dengan ekspresi serius, bahkan nafas mereka pun menjadi lebih ringan. Setelah sekian lama, Zhao Xianger menutup gulungan di tangannya, memejamkan mata, dan berkata, kembalikan semuanya ke gudang. Kedua dayang istana segera menerima pesanan dan membereskan mejanya. Zhao Xianger melihat informasi itu, mengingat kembali apa yang terjadi di istana 2 bulan lalu, dan merenungkan apakah ada detail yang terlewat. Jika kota kekaisaran benar-benar berhantu pada saat itu, dari mana asalnya? Bagaimana akhirnya kota itu menghilang? Sebagian besar Taois yang diundang adalah pengusir setan terkenal di kota kekaisaran, dan sisanya berasal dari Kangcheng, kota Yangzhou, dan tempat-tempat lain yang dekat dengan kota kekaisaran. Mengapa ada satu lagi dari kota Linhe? Kota Linhe agak jauh, dan hanya ada sungai Sa, yang hampir menyentuh perbatasan dengan negara Jin. Untuk tempat yang begitu jauh, perlukah menulis surat dan mengundang seorang Taois tua yang tidak begitu mahir dalam Taoisme? Dan orang itu kebetulan Ning Qinsui. Juga, kenapa Ning Qinsui datang jauh-jauh ke sini, dan apa janjinya? Orang yang mengundang Taois waktu itu seharusnya dari garis keturunan guru penyihir. Sekarang garis keturunan guru penyihir telah menurun, seharusnya tidak ada yang tahu tentang ini. Ning Qinsui, Ning Changchang dan Ning Xiaoling, sebuah kota kecil terpencil. Mungkinkah ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Zhao Xianger tiba-tiba membuka matanya dan berkata, tunggu sebentar. Kedua dayang istana yang awalnya mengemas gulungan-gulungan itu dan hendak menyimpannya di perpustakaan berhenti dan menatapnya dengan hormat. Zhao Xianger berkata, carilah informasi tentang kota Linhe dan kirimkan kepadaku. Kota Linhe, salah satu dayang istana sedikit terkejut dan berkata, Yang Mulia, saya lahir di kota Linhe. Zhao Xianger mengerutkan kening lagi, bertanya-tanya apakah benar-benar ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Ceritakan tentang situasi di kota Linhe, kata Zhao Xianger. Pelayan itu menyentuh dagunya dengan jari birunya, matanya sejenak kehilangan fokus dan ia merenung sejenak, lalu berkata, saya ingin tahu apa yang ingin Yang Mulia ketahui. Kota Linhe hanyalah kota kecil biasa, tidak ada yang istimewa. Zhao Xianger bertanya, apakah ada legenda tentang orang-orang dan hal-hal aneh, atau beberapa bangunan aneh? Pelayan itu berpikir sejenak dan berkata, hal yang paling terkenal tentang kota Linhe adalah sungai besar yang mengalir melalui kota. Konon hulu sungai itu adalah Sahe. Ketika Zhao dan Jin berperang, ada tumpukan mayat di luar Sahe. Banyak dari mereka terhanyut ke kota dan dikubur di bawah sungai. Bau darah masih tercium, dan konon banyak hantu air lahir. Butuh banyak upaya untuk membuat kapal dapat dilayari kembali. Tapi itulah yang kudengar dari para tetua, lebih dari 10 tahun yang lalu. Sahe, Zhao Xianger mengangguk sedikit, pikirannya sedikit teralihkan, dan ia bertanya, apa nama sungai di kota Anda? Yang Mulia, sungai di kampung halaman saya sepertinya tidak memiliki nama yang pasti. Ada yang menyebutnya Sashui, dan ada pula yang menyebutnya Chunwan karena sungainya tidak membeku di musim dingin. Namun, jembatan kayu yang melintasi sungai itu sangat terkenal. Namanya Jembatan Dinghun. Konon, nama ini diberikan lebih dari 10 tahun yang lalu untuk mengusir hantu-hantu yang berkeliaran di sungai. Dayang istana mengenang perlahan. Zhao Xianger mendengarkan dengan tenang, merasa sedikit gelisah, lalu melanjutkan bertanya, apakah ada orang atau benda aneh? Dayang itu berkata dengan malu, Yang Mulia, saya meninggalkan kota Linhe saat berusia 7 tahun, bagaimana saya bisa mengingat begitu banyak? Baiklah, tetapi jika kita benar-benar ingin berbicara tentang orang-orang terkenal, itu adalah penguasa kota kita. Penguasa kota Linhe, Zhao Xianger berkata, konon, beliau adalah seorang pria tua yang berbudi luhur dan bersimpati kepada rakyat. Pelayan itu mengangguk dan berkata, Tuan kota memiliki prestise yang sangat tinggi. Konon, beliau datang untuk memerintah kota kami saat masih muda. Saat pertama kali menjabat, beliau memberantas banyak pejabat korup dan orang kaya yang tidak baik. Meskipun secara pribadi dijuluki Yama berdarah besi, beliau sangat populer di kalangan rakyat. Zhao Xianger mengangguk. Tak lama kemudian, seorang pelayan lain membawakan dokumen-dokumen tentang kota Linhe ke meja Zhao Xianger.
Zhao Xianger mengambil dokumen-dokumen itu, mengeluarkan buklet peta di dalamnya, dan mulai membacanya. Apakah kota Linhe pernah dihantui hantu besar? Atau pernahkah terjadi serangan besar-besaran oleh hantu gunung di kota ini? Tanya Zhao Xianger sambil membaca. Pelayan istana tampak menyesal dan berkata, Yang Mulia, saya benar-benar tidak ingat dengan jelas, tetapi saya merasa Lin Chenghe relatif damai, dan saya jarang mendengar tentang hantu gunung. Begitukah? Zhao Xianger mengangguk pelan dan berbisik, ada begitu banyak gunung tinggi di sekitar kota Linhe, bagaimana mungkin tidak ada hantu gunung? Dayang istana tidak mendengar dengan jelas, dan berbisik, apa yang Anda tanyakan, Yang Mulia? Zhao Xianger menutup peta dan berkata, suruh Tang Yu datang. Yang Mulia, mengapa Anda masih belum tidur selarut ini? Masih memikirkan kejadian 2 bulan lalu? Menurut saya, itu seharusnya hanya hantu biasa. Ketika rubah tua itu keluar, hantu-hantu kecil ini tidak akan berani melihat hantu besar atau membuat masalah. Kita tidak perlu mengusir mereka, cukup bubarkan saja. Ketika Tang Yu melihat Zhao Xianger, ia memandangi kulit putih porselennya dan kelelahan di wajah mungilnya yang cantik, lalu membisikkan beberapa kata penghiburan. Zhao Xianger menggelengkan kepalanya dan berkata, kurasa masalahnya tidak sesederhana itu. Tang Yu mengerutkan kening dan bertanya, penemuan baru apa yang telah Yang Mulia temukan? Zhao Xianger berkata, saya tidak yakin, tetapi saya harus pergi ke kota Linhe. Saya memanggil Anda ke sini sekarang karena saya ingin Anda mengatur segala sesuatunya untuk malam tahun baru dan tidak membiarkan kekacauan di kota kekaisaran. Tang Yu terkejut dan berkata cepat, perjamuan kenegaraan akan segera tiba, dan banyak hal harus menunggu pengumuman di malam tahun baru. Bagaimana mungkin Yang Mulia tidak ada di sini? Zhao Xianger menghela napas, saya hanya takut akan kekacauan yang lebih besar. Tang Yu bingung dan berkata, sebesar apapun masalahnya, tidak mungkin lebih besar dari perjamuan kenegaraan di malam tahun baru. Menjelang festival Lentera, semua orang masih menunggu Yang Mulia untuk datang langsung ke sana untuk memberikan hadiah. Kota Linhe sedang ramai dan Yang Mulia sedang jauh. Bahkan jika terjadi sesuatu, itu tidak akan merusak situasi secara keseluruhan. Belum terlambat untuk memperbaikinya nanti. Zhao Xianger masih menggelengkan kepalanya. Tang Yu juga menolak untuk menyerah dan menasihati, jika memang ada bahaya, apa yang harus Yang Mulia lakukan? Yang Mulia adalah masa depan negara Zhao, dan Anda tidak boleh mengambil risiko. Kalau begitu, kirim seseorang ke kota Linhe. Jenderal yang baru dipromosikan itu baik, dan dia bisa pergi ke sana untuk mengasah kemampuannya. Zhao Xianger berkata, hanya saya yang bisa pergi. Jantung Tang Yu berdebar kencang ketika mendengar ini, dan kata-katanya sedikit bergetar, ini. Hal besar apa yang bisa terjadi di kota Linhe? Lagi pula, pasukan telah dikerahkan kembali ke kota-kota besar sekarang, dan ada banyak biksu yang kuat di pasukan. Zhao Xianger berkata dengan lemah, bagaimana jika seseorang ingin menghancurkan kota ini? Di pagi hari kota Linhe, kabut dingin tipis masih menyelimuti pasir dan air. Menatap sepanjang jalan panjang itu, jalan terlebar dan terlurus di pusat kota sejajar dengan jembatan panjang. Lentera-lentera merah besar yang menggantung tinggi di kedua sisi belum dinyalakan, dan mereka tertidur lelap bersama suasana kota kuno di pagi hari. Ning Xiaoling dan Ning Changjiu masih tinggal di kamar terpisah seperti dulu. Ketika Ning Xiaoling bangun, ia melihatnya menggeser kursi dan duduk di luar, memejamkan mata seolah-olah sedang tidur. Ning Xiaoling melemparkan selimut padanya dan berkata dengan sedih, tutupi selimut lagi. Kita sudah membuang-buang begitu banyak uang. Kalau kamu masuk angin lagi, kamu tidak akan bisa ke dokter. Ning Changjiu ingin tidur siang dan mencari kesempatan dengan menghirup napas kehidupan lampau di sini. Pada saat ini, ia terbangun oleh kehidupan Ning Xiaoling, dan secerca wawasan yang akhirnya ia sentuh pun sirna. Ning Changjiu mengangkat kelopak matanya dan meliriknya. Mengetahui bahwa adiknya masih marah karena menghabiskan banyak uang untuk membeli barang antik kemarin, ia tahu ia salah. Ia pun menarik selimut dan menutupi tubuhnya rapat-rapat, terima kasih telah merawatku, adik. Ning Xiaoling menarik selimutnya kembali dan berkata, kakak, jangan pura-pura mati, kalau tidak aku akan menceritakan apa yang kau katakan di belakang kakak Xianger. Ning Changjiu tidak yakin dan berkata, kapan aku mengatakan itu? Ning Xiaoling bertanya, menurutmu, kakak Xianger percaya padamu atau aku? Ning Changjiu menghela napas, kalau begitu kita tidak akan pergi ke kota kekaisaran. Ning Xiaoling sedikit terkejut dan berkata, kenapa tidak pergi? Suara Ning Changjiu terdengar dari balik selimut, aku tidak mau pergi. Ning Xiaoling menghela napas, nadanya melunak, baiklah, baiklah, aku tidak menyalahkanmu karena membeli barang-barang berantakan itu, asalkan kau bahagia. Ning Changjiu berkata, aku ingin menghabiskan tahun baru di kota Linhe. Ning Xiaoling berkata, kakak senior, kenapa kau begitu picik? Aku hanya bercanda. Ning Changjiu menghela napas, aku merasa kota Linhe ini seperti rumah, dan aku tidak ingin pergi setelah sampai di sini. Ning Xiaoling mengusap pipinya yang kaku dan mendesah, ya, masih ada aura dari tempat lama itu yang menekan kita di sini.
Ning Changjiu berkata, kota Linhe ini dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, dan orang-orangnya sederhana dan jujur. Setelah kita berhasil berkultivasi, kita akan menetap di sini. Ning Xiaoling merasa seperti melihat hantu pagi-pagi sekali. Ning Xiaoling tiba-tiba menunjukkan ekspresi tercerahkan, kakak. Apa kau takut pergi ke kota kekaisaran dan bertemu Suster Xianger? Ning Changjiu bertanya, kenapa kau berkata begitu? Ning Xiaoling berkata dengan percaya diri, karena perjanjian 3 tahun, kalian sepakat untuk bertemu dalam 3 tahun. Ada apa sekarang? Bertemu di malam tahun baru kali ini sama saja dengan membuka celah. Nanti, kita akan bertemu setiap beberapa hari selama festival. Apa kalian masih akan bertengkar setelah 3 tahun? Lagi pula, kakak sekarang sudah serendah ini. Aku takut aku terlalu malu untuk bertemu dengan Suster Xianger. Ning Changjiu melepas selimutnya, menatap Ning Xiaoling, dan tersenyum, seberapapun kata-kata Suster Junior merangsangku, kerajaanku tidak akan bisa bangkit. Ning Xiaoling mengerucutkan bibirnya dan berkata, kalau begitu, kau tinggallah di kota Linhe sendirian untuk menjaga rumah, dan aku akan pergi ke kota kekaisaran untuk mencari Suster Xianger. Sambil berkata begitu, ia berjalan menuju aula, mengambil kain lap dari rak, dan mengelap debu di meja dan kursi. Ia melihat sekeliling, mengamati segala sesuatu yang familiar dan asing, lalu berbalik menatap kakak tertua yang terbaring setengah mati di halaman, mendesah, dan bersyukur berpikir bahwa tak masalah berapa banyak bencana yang terjadi, selama orang-orang masih hidup. Ia menatap bidadari penyanyi dengan 2 pipi merah dan pakaian hijau tua, dan keduanya tampak saling memandang. Kemarin, kakak tertua bersumpah padanya bahwa ini adalah barang antik dari negeri Jin 200 tahun yang lalu dan sangat berharga. Kau satu-satunya yang masih merupakan barang antik berusia 200 tahun dari negeri Jin. Ning Xiaoling menatapnya, dan semakin ia menatapnya, semakin jelek penampilannya, dan semakin marah ia. Akhirnya, ia tetap mendesah dan mengelapnya. Tapi bidadari porselen ini cukup baru, begitu baru sehingga tidak memiliki sedikit pun sifat antik yang telah dipupuk sendiri, dan sepertinya tidak ada yang perlu dilap. Bagaimana kalau menaruh dewa pintu yang diberikan wanita tua itu tadi malam di pintu untuk menjaga rumah? Setidaknya ini hari tahun baru, dan suasananya terlihat lebih meriah. Ning Xiaoling menghibur dirinya sendiri. Titik. Subai mengantarkan ukiran dan lukisan perunggu putih sesuai daftar, dari pintu ke pintu. Barang-barang ini sangat berat, jadi karena ia sering membawanya, punggungnya agak bungkuk di usia muda. Setiap kali ia membungkuk dan melengkungkan punggungnya, tulang rusuknya yang kurus semakin terlihat. Subai membalik tas kosong itu, merasa sangat rileks. Setelah mengantarkan pesanan ini, ia dapat menghabiskan malam tahun baru dengan tenang. Dulu, ia selalu makan semangkuk mie di toko dan mendengarkan perokok tua mengepulkan asap dan bercerita tentang beberapa kisah lama yang terjadi di era yang tidak diketahui. Tahun ini, ia akhirnya bisa pergi ke kota untuk berpartisipasi dalam festival Lentera. Ia mengayunkan tasnya dan melompat. Ketika ia melewati sebuah toko barang antik, ia tidak lupa untuk melihat-lihat. Tiba-tiba, ia menemukan bahwa bidadari penyanyi yang sangat jelek yang sebelumnya ditempatkan di posisi penting telah pergi. Ia pernah berpikir bahwa bisnis yang sepi dari toko barang antik ini berkaitan erat dengan bidadari penyanyi yang sangat menarik perhatian itu. Lagi pula, jika barang palsu seperti itu berani dijual, lalu kemana perginya barang-barang lainnya? Tapi, kenapa hari ini hilang? Ada orang yang menginginkan barang seperti ini. Apa ada orang bodoh seperti itu di kota Linhe? Subai tercengang. Entah kenapa, pelayan penyanyi itu menghilang, dan setelah posisi itu kosong, ia justru merasa sedikit kehilangan arah. Malam Tahun Baru, Festival Lentera. Subai melolong 2 kali, lalu mendesah, seandainya saja Saudari Bai masih di sini. Jika Saudari Bai masih di sini, ia pasti sudah cukup umur untuk menikah sekarang. Saudari Bai begitu cantik dan baik hati, tetapi ia berakhir seperti itu. Ia teringat jeritan hari itu, tanpa sadar menutup telinganya, dan mengutuk para pendeta Tao jahat itu sampai mati. Subai tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan kakak beradik itu kemarin, dan tak kuasa menahan diri untuk meludah, untuk apa berpura-pura menjadi orang baik. Ketika ia kembali ke rumah, sang guru masih terbaring di kursi. Entah kenapa, lelaki tua itu sangat mengantuk akhir-akhir ini, dan sering memejamkan mata sehingga tak bisa bangun seharian. Seandainya ia tak bernapas, Subai pasti sudah menggali peti matinya sendiri. Guru, panggilnya lirih. Pria tua itu tidak tidur nyenyak hari ini. Ia perlahan membuka matanya dan berkata, apakah Anda sudah mengantarkan semuanya? Subai mengangguk dan berkata, saya sudah mengantarkan semuanya. Pria tua itu bersenandung dan mengetuk pipa di tangannya, suaranya teredam dan berat, senang sudah diantar. Subai menghela napas dan berkata, Guru, saya dibutakan oleh dendam selama 2 bulan terakhir. Saya tinggal di rumah pendeta Tao tua itu selama hampir 2 bulan dan tidak berbakti kepada Anda dengan baik. Anda mengajari saya seni bela diri dengan sia-sia. Saya sudah menemukan jawabannya. Di masa depan, saya akan berbakti kepada Anda dengan baik, belajar dari Anda dengan jujur, dan mewariskan keahlian Anda.
Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang perlu dipelajari. Dengan seni bela diri Anda saat ini, jika Anda berlatih beberapa tahun lagi, membuka perguruan seni bela diri di kota bukanlah masalah. Subei merasa semakin bersalah. Ia teringat saat-saat ketika orang tua itu mengajarinya tinju dan tendangan, dan bertanya, Guru, apakah Anda seorang seniman bela diri sebelumnya? Pria tua itu hanya mengetuk pipanya pelan, dan suaranya yang renyah bergema di rumah yang tak bernyawa itu, seolah-olah cahaya di luar adalah hujan yang menggantung di bawah atap, dan sekuat apapun angin, ia tak dapat masuk. Melihat sang guru tak menjawab, Subei tersenyum dan berkata dalam hati, lukisan perunggu guru begitu indah dan nyata. Aku yakin beliau pasti telah banyak berkelana di dunia persilatan semasa muda dan melihat banyak hal besar. Monster dan hantu di lukisan itu tak akan tergambar begitu jelas jika kau belum pernah melihatnya. Pria tua itu tersenyum pelan dan berkata perlahan, itu hanya kabar angin. Nanti, kau bisa keluar dan melihat-lihat, mungkin kau bisa menemukan banyak cerita seperti itu. Subei menjawab dan berkata, lagi pula, dendam tak terbalaskan. Tunggu sampai guru tua dan rawatlah beliau dengan tenang, lalu belajarlah dari orang-orang di dunia persilatan untuk menjelajahi dunia persilatan dengan pedang di punggung mereka dan menegakkan keadilan. Setelah sekian lama, lelaki tua itu menjawab, saya telah menceritakan banyak kisah selama bertahun-tahun. Subei mengangguk dan berkata, kisah-kisah itu tidak semuanya benar, kan? Apakah benar-benar ada dewa di dunia ini yang memiliki kekuatan magis untuk memindahkan gunung dan lautan? Dan para praktisi hebat yang menghunus pedang dan senjata itu kedengarannya tidak berbeda dengan para guru di perguruan persilatan. Bagaimana mungkin mereka meruntuhkan gunung dan sungai hanya dengan satu tongkat? Lelaki tua itu tak dapat menahan tawa dan berkata, tentu saja semuanya palsu. Hanya anak-anak sepertimu yang mempercayainya. Subei menggaruk kepalanya dengan malu dan berkata, saya percaya semua yang dikatakan guru. Lelaki tua itu menghela napas dan berkata, terlebih lagi, orang-orang dalam kisah-kisah itu belum tentu sekuat itu. Bahkan jika mereka bisa menebas kota dengan pedang dan memotong gunung dengan pisau, lalu kenapa? Orang kuat mungkin bisa mengangkat sesuatu yang beberapa kali lebih berat darinya, tetapi jika ia benar-benar menghadapi kekuatan yang 100 atau 1000 kali lebih berat darinya, itu seperti orang yang menginjak semut. Subei bertanya dengan rasa ingin tahu, ini tidak kuat. Lalu apa yang dibutuhkan untuk menjadi kuat? Orang tua itu tersenyum dan menjawab, tentu saja, Anda harus menjadi yang paling kuat untuk menjadi yang paling kuat. Subei juga tertawa, Guru, apakah Anda tinggal di kuil ketika Anda masih muda? Mengapa Anda berbicara seperti seorang biksu? Orang tua itu bertanya balik, apakah saya salah? Subei menjawab, memang benar dia salah, tetapi bukankah ini omong kosong? Orang tua itu berhenti mengetuk pipanya dan berkata, bukankah orang yang paling kuat di dunia ini adalah dewa di langit? Kau telah melihat Tuhan membunuh manusia, tetapi siapa yang berani mengatakan bahwa dia lebih berkuasa daripada Tuhan? Subei berkata dengan tidak puas, Tuhan bukanlah pribadi yang nyata, dan hanya ada satu Tuhan. Bahkan jika kau tidak menaatinya, di mana kau bisa menemukannya? Tidak perlu mencarinya. Orang tua itu berbicara perlahan dan berkata, pagari sebidang tanah, tidak ada yang bisa masuk, tidak ada yang bisa masuk, maka di sebidang tanah ini, engkaulah satu-satunya Tuhan. Subei berpikir sejenak dan bertanya, Guru, ada apa denganmu hari ini? Mengapa tiba-tiba kau membicarakan hal ini? Orang tua itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya berkata, biarkan aku menceritakan kisah lain hari ini. Subei sedikit lebih bersemangat dan berkata, Guru, bicaralah, aku mendengarkan. Orang tua itu membuka matanya dan melihat cahaya yang bersinar di bawah atap. Matanya sedikit linglung, dan ia berkata, dahulu kala, ada tulang monster besar. Tulang itu mengembangkan kecerdasan dan meregenerasi kerangka. Ia menjadi monster utuh dan mendapatkan sebuah buku kuno langka. Buku itu mencatat sebuah jalan rahasia. Setelah dikultivasikan, ia bisa berubah menjadi daging dan darah. Monster tulang itu sangat berbakat dan bisa berubah menjadi segala macam hal hanya dalam beberapa tahun. Subei tak kuasa menahan diri untuk bertanya, tulang monster besar begitu kuat. Seberapa kuatkah monster besar itu semasa hidupnya? Pria tua itu tersenyum dan berkata, monster itu telah mencari tubuhnya sendiri. Namun, mayatnya konon tersembunyi di tempat yang sangat rahasia, terkubur ribuan kaki di bawah tanah. Orang biasa bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk jatuh ke dalam jurang dan bunuh diri. Mustahil menemukannya. Setelah ia mengembangkan kecerdasan dan merangkak keluar dari jurang, ia tak akan pernah bisa kembali. Kemudian, iblis tulang itu menjadi iblis mayat yang terkenal kejam. Bahkan beberapa makhluk abadi dengan alam yang lebih tinggi ingin membunuhnya, tetapi mereka berulang kali gagal karena sihirnya. Namun tiba-tiba suatu hari, sebuah rumor menyebar entah dari mana. Setelah rumor itu, iblis mayat tulang putih, yang seharusnya memiliki masa depan yang menjanjikan, akhirnya menyebabkan bencana. Petik 2. Rumor bisa membunuh iblis mayat dengan tingkatan yang sangat tinggi. Subei tidak percaya dan bertanya, rumor apa? Pria tua itu perlahan berkata, rumornya sangat sederhana.
Konon, selama tulang belakang iblis tulang direbus menjadi sup kental, setelah meminumnya, kau bisa hidup selamanya. Subai tertawa terbahak-bahak, bagaimana mungkin ada hal seperti itu di dunia? Ada orang yang mempercayainya. Pria tua itu menghela napas dan berkata, tapi banyak orang yang mempercayainya. Di seberang jalan dari rumah tua Ning Qinsui, beberapa anak muda mengetuk pintu tua yang bobrok dan berteriak, Nenek Wang, Nenek Wang. Tidak bisakah kalian menjual lentera hari ini? Ning Changjiu membuka pintu dan mengamati pemandangan dari kejauhan. Sampai para pemuda itu pergi, pintu rumah tua itu tak kunjung diketuk. Malam harinya, Ning Xiaoling berbaring di atas meja, menghitung koin tembaga satu per satu. Ia menyandarkan kepalanya di lengannya, menatap Ning Changjiu, dan bertanya, kakak senior, apa kau benar-benar tidak akan menemui Suster Xianger? Ning Changjiu berkata, apa bagusnya Zhao Xianger? Setelah menjadi permaisuri, dia pasti menjadi sombong dan bahkan tidak peduli pada kerabat kita yang malang. Ning Xiaoling tertawa dan sama sekali tidak percaya. Ning Changjiu terdiam beberapa saat, lalu menyerah dan berkata, besok malam tahun baru. Jika semuanya damai malam ini, kita akan pergi. Ning Xiaoling bertanya, apa yang bisa setidak damai itu? Ning Changjiu bercanda, kakak senior peduli pada negara dan rakyat, apa yang kau, seorang gadis kecil, tahu? Ning Xiaoling tersenyum acuh tak acuh, ya, kakak senior memang yang terbaik. Ning Changjiu mengabaikan jawaban acuh tak acuh gadis kecil itu dan bertanya, hari ini malam tahun baru, apa kau mau jalan-jalan? Ning Xiaoling masih agak kesal karena tidak bisa segera pergi ke kota kekaisaran, dan berkata dengan lemah, baiklah, lebih baik daripada bosan di rumah. Ning Changjiu berkata, ku dengar akan ada festival lentera sungai malam ini untuk melepas dewa sungai. Saat itu, lentera-lentera sungai akan mengapung di atas pasir dan air, yang pasti akan sangat indah. Ning Xiaoling mengangguk dan berkata, ya, sayang sekali guru tidak ikut dengan kami, kalau tidak, pasti akan lebih menarik. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, apakah kamu sangat tidak menyukai kakak seniormu? Ning Xiaoling menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku hanya memikirkan kehidupan yang begitu baik, tetapi dia berlatih di gerbang gunung. Sayang sekali. Ning Changjiu berkata, kau menikah dengan adikmu dan kau perlu memikirkan sesuatu dengan tenang. Pemandangan yang makmur dan indah di dunia mungkin tidak baik untuknya. Ning Xiaoling berkata dengan penuh kebencian, rubah tua itu pantas mati. Ning Changjiu menepuk kepalanya dan berkata, jadi adik junior harus bekerja lebih keras. Di masa depan, 4 puncak akan memberimu wajah muram di hadapan guru. Ning Xiaoling mengangkat kepalanya dan bertanya, kakak senior, kau tidak mau pergi? Lengan baju Ning Changjiu sedikit terkulai dan berkata, kakak senior belum memasuki dunia misterius. Bukankah memalukan untuk pergi? Ning Xiaoling mengerucutkan bibirnya dan sedikit putus asa. Di malam hari, lentera-lentera merah besar yang tergantung di pintu setiap rumah dinyalakan. Jika kau melihat ke bawah dari seluruh kota, lentera-lentera yang tergantung di depan pintu di bawah atap tampak seperti simbol yang sangat besar, tetapi cahayanya juga berbeda dalam kedalamannya. Hanya ada lampu-lampu kecil di daerah yang redup, dan daerah yang makmur seterang siang hari. Ning Changjiu dan Ning Xiaoling berjalan melalui jalan yang panjang, melewati kerumunan yang ramai, dan bersandar di pagar untuk melihat air sungai yang mengalir di musim dingin. Ada kerumunan yang ramai di tepi air berpasir. Di musim dingin, semuanya layu, ubin biru tertutup salju, dan danau membeku. Hanya air pasir yang berdeguk ini yang terus mengalir, seolah tak tersentuh oleh dinginnya musim dingin. Meskipun konon katanya banyak sekali hantu yang terkubur di air pasir ini, setelah sekian tahun, tak seorang pun pernah melihat hantu air memakan manusia. Bahkan hantu gunung yang meresahkan banyak kota pun jarang di kota Linhe. Masyarakat di sini percaya bahwa ini adalah berkah dari Dewa Sungai, sehingga banyak keluarga harus minum semangkuk air mentah dari sungai ini sebagai bagian dari upacara kedewasaan mereka. Ning Changjiu bersandar di pagar pembatas, matanya terbenam ke dalam air, dan kukunya menggaruk pagar pembatas pelan-pelan karena bosan. Ning Xiaoling memperhatikan gerakannya dan bercanda, saudaraku, apakah kau akan mengukir aku pernah ke sini? Ning Changjiu menarik tangannya dan tersenyum tak berdaya. Ning Xiaoling bertanya, saudaraku, apakah kau mengkhawatirkan sesuatu? Ning Changjiu berkata, mengapa kau bertanya? Ning Xiaoling mengerutkan bibirnya dan berkata dengan ragu, aku merasa kau sedang depresi. Ning Changjiu berkata, aku tidak sedih. Ning Xiaoling mengulur waktu dengan, oh, dan berkata, aku merasa tidak ada yang baik di sini. Aku masih ingin kembali ke puncak untuk mendengarkan ceramah guru. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, jangan tunda latihan adikmu. Ning Xiaoling mendengus dan berkata, aku murid sekte dalam kesayangan guru. Guru sangat senang ketika melihatku. Bagaimana mungkin kau, seorang murid sekte luar yang nakal dan selalu mengganggu guru, mengerti hal itu? Ning Changjiu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan bersaing dengan Xiaoling untuk mendapatkan simpati.
Ning Xiaoling berdiri dengan gagah di dekat jembatan, bersandar ke pagar, mengulurkan tangan dan meraih sebatang ranting willow yang daunnya telah layu tetapi masih lentur, lalu melilitkannya di jari-jarinya, menarik dan mengguncangnya. Ia memandangi sungai besar yang mengalir di tengah kota. Airnya jauh lebih jernih daripada sungai-sungai berpasir di luar. Saat itu, lentera-lentera sungai perlahan melayang dari kejauhan. Air sungai tampak berkilauan dengan warna-warna cerah. Loteng-loteng tinggi di sepanjang tepi sungai juga terpantul di air, diwarnai oleh cahaya redup lampu. Suara petasan terus terdengar, dan sekelompok anak-anak bermain di dekatnya. Ning Xiaoling menoleh ke samping dan kebetulan melihat sebuah tandu bertirai coklat tua perlahan lewat di antara kerumunan. Ketika tandu itu berhenti, kerumunan dengan antusias mengerumuninya. Seorang pria berusia 60 tahun turun dari tandu. Pria tua itu berjalan dengan bantuan para penjaga, ia mengambil tongkat hijau dari samping dan berjalan menuju sungai. Kerumunan itu pun memberi jalan. Ning Changjiu memandang dari jauh dan berkata, seharusnya dia seorang cendekiawan besar atau pejabat daerah. Ning Xiaoling menatap wajah keriput itu dan berkata, semua orang tampaknya sangat menghormatinya. Ning Changjiu berkata, hari ini adalah festival lentera sungai. Orang-orang terkenal dari seluruh dunia akan datang untuk melihat lentera dan menyampaikan permohonan. Nanti, adik perempuanku juga bisa menyalakan lentera dan membuat permohonan. Ning Xiaoling mengerucutkan bibirnya dan berkata, ini tidak akan berhasil. Ning Xiaoling memutar dan mencabut dahan pohon willow dengan sekali jentikan, memegangnya di tangan dan memutarnya. Tiba-tiba, terdengar suara berisik dari arah kanan. Ning Xiaoling menoleh dan kebetulan melihat puncak gedung nyanyian. Lampu-lampu dinyalakan satu demi satu. Dari kejauhan, terlihat cahaya dan bayangan melayang di loteng yang indah. Ada bayangan wanita cantik bermain piano dengan anggun, dan ada juga bayangan hantu wanita menari dengan anggun. Untuk apa ini? Tanya Ning Xiaoling bingung. Suara Ning Xiaoling tenggelam dalam kebisingan kerumunan. Ketika lampu dinyalakan, para pejalan kaki di sekitarnya sudah bergegas turun ke gedung nyanyian dengan antusias. Ning Changjiu juga mengalihkan pandangannya ke arah itu. Di loteng, lampu memantulkan serangkaian bayangan yang menari, dan di sekelilingnya, terdengar diskusi yang riuh dan ramai. Konon hari ini adalah hari Nona Kuan berpakaian. Menara Feiyue telah membangun momentumnya begitu lama, dan akhirnya kita bisa melihat wajah asli Nona Kuan. Konon, beliau sangat cantik. Mengapa mereka memilih hari ini? Hari-hari ini sudah sibuk, dan semua orang punya banyak uang di akhir tahun. Anak-anak orang kaya itu siap menghabiskan banyak uang. Menara Feiyue terkenal sebagai sarang uang. Jika kita tidak memanfaatkan hari-hari sibuk ini untuk menghasilkan cukup uang, bukankah momentum Nona Kuan dalam 6 bulan terakhir akan sia-sia? Bagaimanapun, Nona Kuan hanyalah seorang penyanyi. Bagaimana mungkin kecantikannya bisa begitu berlebihan? Di tepi sungai Sashui, lelaki tua itu tampak acuh tak acuh terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Ia hanya memandangi sungai yang berwarna-warni dalam diam, dan lentera-lentera sungai melayang melewati matanya. Seorang penjaga di sampingnya berbisik, Tuan, bagaimana kalau kami membawa Anda ke tempat yang tenang dulu? Mudah mengotori mata Anda dengan semua lampu dan anggur di sini. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, hanya melihat ke arah sungai, dan berkata, tidak perlu. Kerumunan yang berkumpul di sekitar aula nyanyian bubar saat lampu dinyalakan. Di kejauhan, suara sitar dan harpa terdengar, dan nyanyian mengalir ke sungai yang sendu dan indah. Di sebelah lelaki tua itu, seorang pria parubaya berpakaian kasual mendesah, aduh, orang-orang ini telah menjalani kehidupan yang nyaman selama beberapa bulan dan telah melupakan semua kesulitan di masa lalu. Orang dewasa telah melakukan begitu banyak hal selama bertahun-tahun, berapa banyak kesulitan dan darah serta air mata yang terlibat. Mereka tidak menyadarinya sama sekali. Pria tua itu mengangkat tangannya dan menjabatnya dengan lembut. Angin dingin bertiup ke lengan bajunya yang lebar, tetapi lelaki tua itu tampaknya tidak menyadarinya dan hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Merupakan berkah bagi negara untuk menjadi damai dan rakyat untuk menjadi aman. Entah mereka menyadarinya atau tidak, itu tidak terlalu penting. Ini juga bisa dianggap sebagai pencapaian kecil Zhao Xianger, kata pria tua itu dengan tenang. Pria parubaya itu mencibir dan berkata dengan suara rendah, Zhao Xianger itu, dia hanya seorang wanita berusia 16 tahun. Apa haknya untuk memimpin negara Zhao? Apa orang-orang tua di istana itu gila? Mereka akhirnya menyingkirkan Dewa Wabah, dan sekarang mereka menyambut putrinya. Mereka benar-benar pengecut yang bungkuk. Pria tua itu menekan tangannya dan berkata, jangan terlalu banyak membicarakan hal-hal ini di hari kerja. Pria parubaya itu berkata, dulu, pria tua itu berkompromi dan mengorbankan nyawa orang-orang di kota. Dia akhirnya menyetujui banyak persyaratan dengan Najin, dengan imbalan beberapa tahun perdamaian dan kesejahteraan di kota Linhe. Sekarang, semuanya terbakar menjadi abu, dan mereka bahkan ingin memecat pria tua itu.
Orang-orang ini benar-benar buta. Jika hari biasa, pria tua itu pasti akan membujuknya dengan beberapa patah kata tentang mengatakan bahwa masalah datang dari mulut dan tidak membahas urusan negara, tetapi hari ini ada banyak kebisingan dan tidak ada yang bisa mendengar apa yang mereka katakan. Terlebih lagi, lelaki tua itu tampak tidak khawatir akan didengar, dan ia tampak tenang dari awal hingga akhir. Lelaki tua itu hanya berkata, mungkin Zhao Xianger memang cakap. Saya telah berkeliling selama 2 tahun terakhir, dan telah menanggung tatapan dingin serta ejekan itu. Pada akhirnya, saya dapat menukar beberapa tahun kedamaian dengan sebuah kota. Saya merasa puas dan memiliki hati nurani yang bersih. Saya hanya menyesal bahwa saya bukanlah dewa di gunung, dan saya tidak dapat hidup 100 tahun lagi untuk membawa kedamaian bagi penduduk kota Linhe selama 100 tahun lagi. Pria parubaya itu mendengarkan musik dengan santai dan tampak semakin kesal. Ia berkata, gadis dari rumah bordil itu sok tahu. Apa dia benar-benar merasa dirinya seorang wanita bangsawan atau putri? Bagaimana mungkin orang-orang ini sepadan dengan kerja kerasmu? Jika negara ini benar-benar hancur suatu hari nanti, Pangeran Zhao ini akan. Putri-putri bangsawan itu benar-benar akan menjadi gadis penyanyi yang menjual senyum mereka di rumah bordil. Pria tua itu memandangi sungai dari awal hingga akhir, dan tiba-tiba bertanya, menurutmu, jika kerajaan Jin yang bertanggung jawab atas kota Linhe, bisakah kehidupan semua orang menjadi lebih baik? Pria parubaya itu terkejut mendengar hal ini. Meskipun mereka sering memarahi raja karena tidak kompeten di depan umum, raja tidak kompeten dan kaisar jauh, jadi kebanyakan orang setuju. Namun sekarang permaisuri yang kejam telah berkuasa. Meskipun dia seorang gadis kecil yang belum dewasa, dia terlahir dengan hati yang kejam, yang benar-benar berbeda dari raja sebelumnya yang tidak kompeten dan lemah. Pria parubaya itu tidak tahu mengapa pria tua itu menanyakan pertanyaan ini. Awalnya, ia telah menyelesaikan banyak detail dengan utusan khusus kerajaan Jin dan menetapkan banyak aturan dan peraturan untuk menyerahkan kota Linhe dan sepenuhnya mengakhiri ancaman perang, tetapi semuanya rusak oleh kekacauan di kota kekaisaran. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan malam tahun baru di kota Linhe hanyalah festival lentera sungai yang tenang, tidak berisik seperti sekarang. Kedamaian yang berumur pendek ini dapat dikaitkan dengan jasa permaisuri, tetapi hanya orang yang berpandangan jauh seperti dia yang mengerti apa artinya ini. Itu berarti Zhao dan Jin akan segera memulai perang sampai mati. Kedamaian dan kebahagiaan rakyat saat ini hanyalah gelembung yang diciptakan oleh kebodohan, dan tulang-tulang yang terkubur di bawah pasir dan air adalah kebenaran di balik kebencian nasional. Bagaimana mungkin Zhao, yang telah miskin dan lemah selama bertahun-tahun, dapat mengalahkan Jin yang seperti harimau dan serigala? Tanpa menunggu jawabannya, lelaki tua itu menatap sungai panjang yang mengalir perlahan dan berkata, kurasa, ini tidak akan baik. Siapapun yang memimpin kota Linhe, itu tidak akan baik. Orang-orang selalu serakah. Meskipun kerajaan Jin kuat, orang yang memegang posisi tertinggi juga seorang tiran yang terkenal. Tiran bisa stabil untuk sementara waktu, tetapi bagaimana mereka bisa memerintah selama ribuan tahun? Pria parubaya itu setuju dengannya dan ingat bahwa ketika lelaki tua itu masih muda, ia disebut Yama berdarah besi. Namun, seiring bertambahnya usia, ia tetap serius, tetapi ia lebih moderat dan damai. Kurasa kata-kata ini berkaitan dengan perubahan pikirannya selama bertahun-tahun. Ia bertanya, bagaimana menurutmu, lelaki tua? Mata lelaki tua itu yang tersebar di sungai akhirnya bertemu. Di kedalaman matanya, ia tampak mampu memantulkan tumpukan tulang di bawah sungai. Ia berjalan ke sungai dengan tongkatnya. Di sungai, lentera-lentera perlahan-lahan menjadi jarang, memantulkan bayangan tuannya samar-samar. Tiba-tiba ia berkata dengan suara berat, akulah penguasa kota Linhe, pejabat induk kota ini. Aku tidak menyesal telah melawan kerajaan Jin 20 tahun yang lalu, dan aku tidak menyesal telah menanggung lebih dari 10 tahun bersama para wanita dan anak-anak tua yang lemah di kota ini. Aku juga tidak menyesal telah mencari perdamaian dengan kerajaan Jin 3 tahun yang lalu. Dalam 100 atau 1000 tahun ke depan, hanya jika aku sendiri yang mengurus kota ini, aku dapat merasa tenang. Pria parubaya itu menatapnya, dan hatinya semakin penuh hormat, tetapi ia juga tahu bahwa ambisi pria tua itu hanyalah fatamorgana yang samar. Ia bukanlah makhluk abadi dan tidak bisa meminta keabadian, jadi bagaimana ia bisa merencanakan kedamaian abadi kota Linhe? Pria parubaya itu bertanya, Tuan, apa rencana Anda untuk masa depan? Pria tua itu sedikit tenang. Ia berjalan di sepanjang sungai dengan tongkat, bergumam pada dirinya sendiri, mari kita bicarakan ini setelah tahun baru besok. Menghabiskan tahun baru dengan aman adalah prioritas utama sekarang. Bagaimanapun, ini adalah tahun pertama yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir, tetapi setelah awal musim semi tahun depan, kekacauan pasti akan kembali terjadi. Pria parubaya itu menemaninya berjalan-jalan di tepi sungai dan bertanya, Pak Tua, menurut Anda seberapa besar peluang negara Zhao kita untuk menang? Pria tua itu menghela napas dan berkata, seberapa besar peluang kita untuk menang? Apakah itu penting? Jika perang benar-benar pecah, kita dan negara Jin hanya dipisahkan oleh sebidang pasir dan air.
Apapun hasil akhirnya, kita perkirakan situasinya akan suram dengan 9 dari 10 rumah kosong. Sekarang kita memiliki kedamaian dan kebahagiaan sementara, tetapi segera, kita harus mengembalikannya. Pria parubaya itu memandang orang-orang bodoh itu dan bertanya, apakah Anda membenci mereka, Pak? Pria tua itu menggelengkan kepala dan berkata, jika semua orang pintar, apa yang perlu kita lakukan? Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, "Yah, semua yang kita lakukan sekarang adalah mencari perdamaian bagi mereka dan menemukan jalan keluar bagi mereka, tetapi mereka..." Aduh, pria tua itu tiba-tiba berhenti dan berkata, "Bagaimana kita bisa membuat seluruh kota ini damai selamanya?" Pria parubaya itu mengerutkan kening, tidak tahu mengapa pria tua itu menanyakan pertanyaan ini. Ia selalu merasa bahwa pria tua itu sangat menghargainya dan ingin mempercayakannya dengan tanggung jawab besar di masa depan. Maka ketika mendengar pertanyaan besar ini, ia langsung mulai merenung dengan serius. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu bertanya dengan ragu-ragu, hilangkan ancaman asing, tetapkan hukum, dan tingkatkan taraf hidup rakyat. Pria itu terkejut ketika mengatakan ini, berpikir bahwa pria tua itu akan menemukan cara untuk membuat kota Linhe merdeka dari kedua negara. Tetapi ini mustahil. Pria tua itu masih menggelengkan kepalanya dan mengatakan sesuatu yang membuatnya terdiam cukup lama, bagaimana jika penduduk seluruh kota dibiarkan hidup selamanya? Pria parubaya itu mengerutkan kening begitu dalam hingga alisnya hampir saling bersentuhan. Ia pikir ia salah dengar. Atau pria tua itu, gila. Ia tidak punya banyak waktu untuk menyelidiki makna terdalam di balik kata-kata pria tua itu, karena sebentar lagi seluruh kota akan menjadi gila. Di Menara Feihua, sisa salju diterangi cahaya, bagai kelopak bunga yang berguguran di halaman, berjatuhan penuh warna di keranjang bunga sang gadis. Di gedung-gedung tinggi, bayangan-bayangan mengalir, bagai ombak yang bergelombang. Ning Xiaoling mengira ia bisa menonton tarian gadis penyanyi di rumah bernyanyi secara gratis, jadi ia buru-buru menarik Ning Changjiu untuk berlari menghampiri. Jembatan panjang itu awalnya tidak terlalu luas, dan kini penuh sesak. Beberapa orang bahkan jatuh dari jembatan ke sungai, memercikkan air dan berteriak minta tolong. Ning Changjiu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membentuk tangan tak terlihat, dan mengirim mereka ke tepi sungai. Ning Xiaoling meraih pergelangan tangannya dan menariknya ke arah rumah bernyanyi. Di puncak gedung tinggi itu, sebuah jendela tiba-tiba terbuka. Saat jendela terbuka, kerumunan di bawah bersorak antusias setelah jeda singkat. Ning Xiaoling mendongak dan melihat jendela loteng dibuka perlahan. Kemudian bunga-bunga kertas berjatuhan dari langit, semuanya terlipat membentuk bunga persik berkelopak 5. Di balik bunga-bunga kertas yang berserakan, seorang wanita dengan rambut sehalus awan sedang berlutut di depan sitar bunga plum hitam hangus. Sosoknya anggun dan tegak, penampilannya semakin cantik dan anggun, tetapi tak ada senyum di wajahnya yang pucat, melainkan sedikit kesedihan yang memilukan. Zeng, suara sitar tiba-tiba meninggi, dan nada pertamanya sangat tinggi, seolah-olah ada gunung yang menjulang dari tanah dan ombak yang memecah bebatuan, yang sangat tidak sesuai dengan temperamennya yang lembut dan sedih. Pelayan di sampingnya juga mengubah raut wajahnya dan membisikkan sesuatu, tetapi wanita itu mengabaikannya dan memainkan jarinya dengan cepat. Setelah bermain beberapa kali, ia meletakkan satu tangan di tepi senar, menopang meja dengan jari kelingkingnya, dan menyatukan keempat jarinya, bergetar dengan frekuensi yang sangat cepat. Suara sitar datang bergelombang, bahkan beberapa kali menutupi kebisingan kerumunan. Ning Xiaoling mendengarkan, dan merasa bergairah di dalam hatinya, berpikir bahwa mungkin ini adalah seorang wanita muda dari keluarga bangsawan yang telah jatuh ke titik ini, dan memiliki aspirasi di dalam hatinya tetapi tidak dapat mengungkapkannya, jadi ia menggunakan sitar untuk melampiaskannya. Wajah Ning Changjiu sedikit berubah. Ekspresi wanita itu tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa sakit. Rasa sakit itu datang tanpa tanda atau alasan, seolah-olah ia sendiri tergerak oleh gairah dan gairah dalam musik itu, sehingga ia tampak sedih. Buk, buk, buk. Di lantai atas, seorang wanita gemuk dengan pakaian indah berlari cepat, berteriak, "Gadis sialan, aku telah membesarkanmu selama bertahun-tahun, apa yang kau lakukan? Aku memintamu untuk memainkan sungai Huaihe, apa yang kau mainkan? Apa kau akan berperang dan menabuh genderang perang?" Wanita gemuk itu berlari ke atas dengan selembar kain merah di satu tangan dan satu tangan di pinggangnya, mengumpat. Sebelum wanita gemuk itu mencapai atap, suara senar yang retak terdengar, dan seruan pelayan juga terdengar. Gadis-gadis penari lainnya juga berhenti bergoyang saat itu dan berseru. Di dekat jendela, wanita cantik yang memainkan sitar tiba-tiba berdiri dan melompat turun. Sorak-sorai penonton mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa orang berpikir bahwa ini adalah cara publisitas yang unik untuk Menara Feihua. Siapapun yang bisa menangkap wanita cantik yang jatuh dari gedung bisa menghabiskan malam yang indah bersamanya. Jadi, tak ada yang peduli apakah menangkap wanita itu dengan kedua tangan di ketinggian seperti itu akan langsung mematahkan tulang lengannya. Dan sebelum orang-orang yang menangkap wanita itu sempat berteriak, sorak-sorai berubah menjadi jeritan. Darah. Seorang pria mencengkeram pinggangnya, tetapi mendapati tangannya penuh darah segar yang lengket.
Semua orang bubar, dan wanita itu jatuh ke tanah. Ia berbaring telentang, dan sebuah belati ditusukkan ke perut bagian bawahnya. Ia sudah mati, tetapi belati perak itu seperti matanya, terus menatap dunia dengan dingin untuknya. Pria tua di tepi sungai Sashui tetap acuh tak acuh, karena ia tahu bahwa kekacauan malam ini baru saja dimulai. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.